Film dimulai dengan memperlihatkan pesawat bernama Avalon, di mana pesawat ini berisikan 258 awak pesawat dan 5.000 penumpang. Pesawat ini akan menuju ke planet mirip bumi yang bernama Homestead 2. Namun di perjalanan, pesawat ini menabrak banyak meteor, sehingga mengakibatkan beberapa sistem menjadi rusak. Salah satu di antaranya adalah kapsul hibernasi milik seorang pria yang bernama Jim Preston. Dia merupakan seorang teknisi mesin. Akibat kerusakan itu, Jim harus terbangun dari tidur atau hibernasinya selama 30 tahun. Awalnya dia mengira bahwa itu adalah hal yang normal. Namun seiring berjalannya waktu, dia pun menyadari bahwa hanya dialah yang terbangun dari hibernasi itu. Dan ternyata, untuk sampai ke Homestead 2 masih diperlukan waktu sekitar 90 tahun lamanya. Jim pun tersadar bahwa dia terbangun terlalu cepat yang kemudian membuatnya sangat panik. Dia pun mencoba memperbaiki kapsul hibernasinya namun tidak berhasil. Jim juga mencoba membobol pintu untuk masuk ke ruang kendali, namun hal itu juga tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya, dia menemukan seorang pria di dalam bar dan mengira ada manusia lain yang terbangun selain dia. Namun, pria itu bukanlah manusia, melainkan robot bartender yang bernama Arthur. Nah, si Arthur inilah satu-satunya tempat curhat Jim. Dan karena Jim selalu panik, akhirnya Arthur mengingatkan untuk tidak terlalu cemas dan nikmatilah hidup. Nah, dari situlah Jim mulai kembali semangat menjalani hidupnya. Dia pun membobol kamar mewah, bermain basket, makan di restoran Jepang, dancing, menonton bioskop, dan itu terus berlangsung setiap harinya. Sekarang, dia terlihat seperti tidak mengurus dirinya lagi. Di setiap sarapan, Jim hanya bisa memesan kopi dan sereal sebab dia hanyalah seorang teknisi dan bukan termasuk penumpang kelas emas. Hari-harinya sangatlah hampa, hanya sendiri dan tidak memiliki siapa-siapa. Hingga akhirnya dia menemukan wahana untuk menjelajahi luar angkasa. Sekarang rasanya Jim benar-benar terdampar di luar angkasa. Kini dia sangatlah putus asa. Jim pun kembali untuk melepas baju astronot itu dan ingin mencoba melakukan bunuh diri. Namun untung saja dia berubah pikiran. Kemudian dia pun berlari tanpa arah dan terjatuh akibat menginjak botol bir yang dibuangnya tadi. Kini Jim pun bangkit dan di sana terlihat seorang wanita cantik yang bernama Aurora. Dia merupakan seorang penulis yang berasal dari New York. Dan nampaknya Jim begitu tertarik dengan wanita tersebut, sampai-sampai dia mencari tahu segala informasi tentang Aurora. Dan kini sepertinya Jim benar-benar telah jatuh cinta dengan Aurora. Hingga akhirnya Jim pun memutuskan untuk merusak kapsul hibernasi Aurora agar dia juga bisa terbangun. Tanpa rasa bersalah, Jim pun merusak kapsulnya, dan sekarang Aurora sudah terbangun dari hibernasinya. Jim pun langsung kabur, dan kini barulah dia merasa bersalah dan panik karena telah membangunkan sang putri tidur, Aurora. Kemudian di ruang utama, di sanalah pertemuan pertama mereka. Aurora yang masih bingung mengapa hanya mereka berdua yang terbangun, kemudian dijelaskan oleh Jim. Sekarang mereka masih membutuhkan waktu 89 tahun untuk sampai ke Homestead 2. Mengetahui hal itu, Aurora sangatlah panik. Dia mencari tahu segala cara agar dapat tidur kembali. Namun, Jim hanya membuat pesimis dengan bilang, "Aku sudah mencoba segala cara selama setahun dan tidak ada cara untuk kita bisa tidur kembali." Di sisi lain, terlihat semakin banyak sistem dari pesawat Avalon yang mulai rusak dan sudah ada beberapa robot yang terlihat error. Namun mereka belum menyadari hal itu. Keesokan harinya, mereka pun sarapan bersama. Ternyata Aurora merupakan penumpang kelas emas. Di sini Aurora merasa kasihan dengan Jim karena selama setahun dia hanya memakan makanan itu-itu saja. Akhirnya Aurora mengambilkan makanan kelas emas untuk Jim dan mereka pun sarapan bersama. Selanjutnya Aurora mulai menuliskan kisahnya sedikit demi sedikit mengenai perjalanan hidupnya. Dia juga mewawancarai Jim mengenai alasannya untuk pindah ke Homestead 2. Jim pun menjawab bahwa keahliannya sebagai montir sangat dibutuhkan untuk membangun kehidupan baru di sana. Kemudian Aurora juga menceritakan tujuannya ke Homestead 2, di mana dia telah membeli tiket pulang pergi. Jadi dia hanya ingin tinggal selama 1 tahun di Homestead 2 dan kembali lagi ke bumi setelahnya.
Nah, hal itu pun bisa membuat Aurora menjadi penulis yang mempunyai cerita perjalanan antar galaksi terlama sepanjang sejarah, yaitu 250 tahun. Namun, sekarang impiannya pun telah sirna. Dan dia pun memutuskan untuk menulis mengenai sisa-sisa hidupnya selama berada di pesawat baja ini entah sampai kapan. Sekarang mereka semakin dekat. Hari-hari mereka dihabiskan dengan bermain basket, dancing, menonton bioskop, dan bermain di bar bersama Arthur. Kemudian Jim memberikan Aurora hadiah yang mengingatkannya dengan kota New York. Aurora terlihat sangat senang dan mulai melupakan masalahnya. Sekarang Aurora ikhlas untuk menghabiskan waktunya di pesawat ini. Kemudian sembari menulis, Aurora didatangi oleh robot yang diperbaiki oleh Jim dan memberikannya secari kertas yang berisikan ajakan untuk kencan bersama Jim. Dan dengan senang hati, Aurora menerima ajakan tersebut. Mereka pun memulai kencan pertamanya di bar, kemudian melanjutkannya dengan makan malam di restoran, dan diakhiri dengan mengajak Aurora bermain wahana antariksa. Awalnya Aurora terlihat sangat takut, namun Jim berhasil menenangkannya. Yang kemudian mereka pun terjun ke ruang angkasa yang sangat luas itu. Aurora terlihat sangat-sangat senang, dan itulah hari terbaiknya selama berada di pesawat ini. Setelah itu, mereka pun berciuman untuk pertama kalinya meskipun sedikit kesusahan. Dan ternyata tidak cukup sampai di situ saja. Mereka pun bercocok tanam seolah dunia ini milik mereka berdua. Sekarang mereka sudah sekamar dan menghabiskan banyak menit di film ini melihat mereka bercocok tanam. Oke, singkat cerita, kini Aurora menulis kisahnya yang tidak pernah dia duga bisa jatuh cinta dengan orang asing yang awalnya dia tidak kenal sama sekali. Jim juga terlihat begitu sangat romantis. Dia mengajak Aurora ke restoran Jepang, memetikkannya bunga mawar, hingga melihat bintang yang sangat memukau di hadapannya. Dan akhirnya tibalah hari ulang tahun Aurora. Mereka pun merayakannya di restoran yang kemudian dilanjutkan dengan bersantai di bar bersama Arthur. Jim pun meminta izin untuk ke toilet, yang ternyata dia telah menyiapkan cincin untuk melamar Aurora di hari itu. Namun di sisi lain, Arthur yang merupakan robot bartender yang mengetahui segala rahasia Jim, seketika bilang, setahun lalu Jim terus membicarakan tentangmu. Berbulan-bulan dia bingung mau membangunkanmu atau tidak. Aurora kemudian bertanya, apakah Jim membangunkanku? Dan dibalaslah, ya. Nah, Jim pun sudah kembali dari toilet, kemudian ditanya, apakah kamu membangunkanku? Dan dengan terpaksa Jim pun menjawab, ya. Mendengar hal itu, Aurora sangatlah sedih, frustasi, semua bercampur aduk, hingga membuat penglihatannya buram dan mengamuk-amuk di kamarnya. Pokoknya ngebayangin perasaan Aurora itu sangat-sangatlah sakit coy. Apalagi pas lagi cinta-cintanya kan, terus datang berita buruk seperti itu, serba salah banget jadinya coy. Saat itu Aurora hanya bisa frustasi dan terus menjauhi Jim, hingga akhirnya dia datang ke kamar Jim dan menghajar Jim sepuasnya. Jim hanya bisa membiarkan dirinya untuk dipukul, berharap Aurora bisa memaafkannya. Namun untuk Aurora itu tidaklah mudah. Nah, Jim juga tidak patah semangat, dia terus mencoba meminta maaf ke Aurora. Dia mencoba meminta maaf melalui pengeras suara agar Aurora dapat mendengarkannya. Namun Aurora hanya membalasnya dengan teriakan, I don't care what you want! You took my life! Di sisi lain, terlihat semakin banyak sistem pesawat yang error, sampai-sampai hal itu membuat alat pendeteksi kerusakan pesawat ikut mati. Sekarang mereka menjalani hari-harinya masing-masing. Jim menanam pohon dan Aurora mengingat kenangannya di bumi. Hingga akhirnya pesawat benar-benar rusak parah. Mesin sarapan terlihat error, Jim terperangkap di dalam lift, dan satu orang awak pesawat terbangun. Nah, awak pesawat ini bernama Gus. Kini mereka bertiga yang akan memperbaiki pesawat itu. Tapi karena pendeteksi kerusakan ikut mati, jadinya mereka harus mencari kerusakan itu secara manual. Nah, di sini Gus juga sudah tahu bahwa kapsul Aurora sengaja dirusak oleh Jim. Setelah mereka mendapatkan semua data kerusakan pesawat, mereka pun beristirahat. Namun terlihat Gus yang sudah tidak sehat sampai-sampai dia batuk darah. Pada saat mereka istirahat, Aurora sedang berenang sendirian. Tiba-tiba saja pesawat kehilangan gravitasi yang membuat Aurora terperangkap di dalam air. Di sisi lain, Jim juga melayang saat dia tidur. Untung saja gravitasinya kembali normal. Hal itu hampir saja membuat Aurora meninggal.
Nah, kemudian mereka semua menuju ke ruang kendali pesawat. Dan benar saja, pesawat makin rusak parah. Tugas mereka sekarang harus memperbaiki segala kerusakan pesawat dari awal yang mulai rusak sejak 2 tahun yang lalu. Namun tiba-tiba keadaan Gus semakin melemah. Dan saat didiagnosa, dia mengidap 612 penyakit. Hal itu disebabkan karena kerusakan kapsul hibernasinya. Setelah itu, beberapa jam kemudian, Gus pun meninggal. Sekarang sisa mereka berdua saja yang harus menyelamatkan semua penumpang dengan memperbaiki pesawat. Saat di perjalanan, mereka melihat Arthur yang juga sudah error. Dan untung saja Jim berhasil mematikan robot Arthur agar tidak semakin rusak parah. Nah, setelah itu, tibalah mereka di ruang mesin utama. Di sana mereka mengecek satu persatu kemungkinan apa saja yang merusak pesawat itu. Sampai akhirnya mereka menemukan kerusakan di bagian pembangkit listrik. Untuk memperbaikinya, mereka harus membuka pintu mesin tersebut secara manual. Dan ketika berhasil terbuka, tiba-tiba mereka tersedot akibat adanya lubang di pesawat tersebut. Untung saja mereka berhasil menutup lubang tersebut. Nah, setelah itu, tibalah mereka ke ruangan reaktor nuklir. Di sana terjadi kerusakan pada komponen utama reaktor nuklir tersebut. Nah, mereka pun mencari suku cadang dan berhasil memperbaiki komponen tersebut. Namun, setelah mencoba untuk mendinginkan reaktor nuklir tersebut, ternyata muncul masalah baru, yaitu pintu pembuangan panas reaktor nuklir tersebut tidak dapat terbuka secara otomatis. Alhasil, Jim memutuskan untuk harus keluar dan membukanya secara manual. Namun, Aurora khawatir, karena itu bisa saja membahayakan nyawa Jim. Nah, singkat cerita, keluarlah tuh si Jim dan menuju ke pintu pembuangan panas reaktor nuklir tersebut. Sedangkan Aurora menunggu aba-aba dari Jim untuk melepaskan panas dari reaktor nuklir tersebut. Tampaknya suhu di ruangan tersebut semakin panas, yang membuat salah satu baut terpental dan mengenai lengan Aurora. Di sisi lain, Jim pun tiba di depan pintu tersebut. Namun masalahnya ketika pintu itu dibuka, pintu itu akan tertutup kembali dengan sendirinya. Alhasil, Jim harus tetap di sana dan menahan agar pintu itu tetap terbuka. Jim pun memberikan aba-aba agar panas dari reaktor nuklir itu dilepaskan. Namun Aurora menolaknya, karena hal itu dapat mengakibatkan Jim mati terbakar. Tapi di sini, Jim mengingatkan dengan bilang, lebih baik mati satu orang daripada 5.000 penumpang di pesawat ini yang tewas. Kemudian dengan terpaksa, Aurora melepaskan panas dari reaktor nuklir tersebut, yang membuat Jim terpental keluar angkasa. Hal itu juga membuat kabel pengamannya putus dan baju astronotnya bocor, sehingga kehabisan oksigen. Di sisi lain, suhu pesawat sudah kembali dingin dan beberapa sistem sudah pulih. Kemudian dengan sigap, Aurora keluar untuk menarik Jim masuk kembali ke pesawat. Namun, ketika hampir menggapai Jim, tiba-tiba kabel pengamannya sudah mentok dan menjauh dari Jim. Tapi untung saja Aurora melihat kabel pengaman Jim yang putus tadi, kemudian menariknya dan berhasil mengembalikan Jim ke dalam pesawat. Kemudian Aurora pun membawanya ke ruang perawatan dan memasukkannya ke dokter otomatis. Dan disinilah Jim dinyatakan sudah meninggal. Namun Aurora tidak terima dengan hal itu. Dia kemudian mencoba segala perawatan yang ada di dokter otomatis itu. Dan syukurlah, Jim kembali terbangun. Aurora pun sangat senang dan langsung mencium Jim. Singkat cerita, hari-hari mereka pun semakin berlalu. Mereka memperbaiki sisa-sisa kerusakan dari pesawat tersebut. Selain itu, Jim juga menganalisa apa saja kegunaan dari dokter otomatis tersebut. Ternyata dia menemukan bahwa alat itu dapat berfungsi sebagai kapsul hibernasi. Nah, mengetahui hal itu, Jim pun memberitahu Aurora bahwa dia bisa kembali hibernasi dengan kapsul dokter otomatis itu. Namun, karena kapsul itu cuma satu, maka Jim tidak dapat ikut melakukan hibernasi. Dan tiba-tiba, scene pun berpindah di dalam bar. Terlihat Jim akhirnya memberikan cincin tersebut kepada Aurora. Dan di sini, Aurora menolak untuk melakukan hibernasi kembali dan memilih untuk hidup bersama Jim hingga akhir hayatnya. Mereka pun hidup bahagia layaknya dua manusia yang hidup di luar angkasa. Kemudian di akhir film, kita diperlihatkan 88 tahun kemudian, dan para awak pesawat sudah terbangun dari hibernasinya. Saat mereka menuju ke ruang utama, tampaknya ruangan itu sangatlah indah dan dipenuhi tanaman. Dan film pun tamat.
Oke guys, gimana endingnya menurut kalian? Happy ending banget kan guys? Tapi dari ending itu masih banyak timbul pertanyaan di benakku. Apakah mereka mempunyai anak? Kalau punya sih menurutku mungkin ya. Yang masih hidup itu paling anak generasi ketiga atau keempat mereka. Karena mustahil juga sih dari sekian banyaknya mereka bercocok tanam tapi nggak hamil-hamil. Aneh kan? Itu pendapat aku doang ya guys. Nah, intinya film ini tuh menggambarkan bahwa secanggih dan seotomatis apapun sistem yang sudah dibuat, apabila rusak, nah pasti kembali lagi ke manusia, yang tentu bisa memperbaiki sistem tersebut. Sama halnya kita manusia, yang diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Apabila rusak atau error, pastinya kita akan kembali lagi kepada Allah, Sang Pencipta yang selalu dapat memperbaiki dan menerima hambanya dengan cara bertobat. Selain itu, di akhir film juga dikatakan, jangan sibuk memikirkan di mana kau ingin berada, sehingga lupa menikmati tempatmu yang sekarang, yang bisa saja banyak hal yang dapat membuatmu bahagia di sana.